Sudah masuk semua ya, Mbak Kristal? Atau ada yang belum masuk, Mbak? Sepertinya belum semua, Pak. Oke. Oke, sambil berjalan aja ya mungkin ya. Oke. Nggak nunggu lama lagi. Baru pada keluar kelas ya, Mbak Kristal? Iya, Pak, baru keluar. Ya, nggak apa-apa. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang izin sakit, Mbak Kristal? Atau izin apa gitu? Tidak ada, Pak. Oke. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semua. Dan pastinya sehat itu harganya mahal untuk saat ini ya. Oke, saya akan membahas tentang pertemuan ke-6. Kebetulan pertemuan ke-6 inilah membahas tentang perulangan. Mungkin di awal saya pernah membahas sedikit-sedikit mengenai perulangan, tapi tidak secara mendetailnya seperti apa. Nah, di minggu ini saya coba terangkan atau informasikan mengenai perulangan itu seperti apa. Nanti kita sambil prakteknya juga. Oke, perulangan itu boleh dikatakan di dalam bahasa Si adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk melakukan proses yang berulang-ulang sebanyak apa yang sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan kita pada saat membuat sebuah program. Nah, berarti secara tidak langsung perulangan ini walaupun ada bahasanya ulang, bahasa Indonesianya ulang, berarti kan secara tidak langsung berulang-ulang. Nah, kalau berulang-ulang itu secara otomatis lebih dari satu. Tergantung apa? Tergantung apa yang kita inginkan atau kita butuhkan. Seperti itu. Nah, perulangan ini digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan, aksi, dan instruksi secara berulang kali. Berarti secara tidak langsung dapat melakukan beberapa pernyataan. Apa yang kita butuhkan pada saat melakukan perulangan ini, atau dalam menjalankan perulangan ini, berarti secara tidak langsung instruksinya pun juga dilakukan secara berulang kali. Seperti itu. Dengan perulangan ini, kita hanya perlu menuliskan pernyataan tersebut satu kali. Tetapi, jika dilakukan oleh program sebanyak apa yang kita perintahkan, berarti secara tidak langsung kita hanya menuliskan satu kali saja. Dan si program ini dilakukan untuk memerintahkannya beberapa kali. Tergantung kebutuhan apa yang kita inginkan. Itu. Jadi boleh diberi dulu sebentar. Ya. Yang Tegal sama itu lah yang Tegal kali. Udah juga. Mas Yudi. Yang nggak ngomong tolong di mute dong. Ya, finish it. Maaf, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya, saya lanjutkan. Berarti kita hanya melakukan satu kali saja dalam pernyataan tersebut. Nah, tetapi ketika kita memerintahkan program tersebut dijalankan, apa yang kita inginkan tersebut bisa dilakukan beberapa kali. Kecuali dalam membuat sebuah flowchart-nya.
Seperti itu. Tetapi ketika kita membuat programnya, kita bisa melakukan tersebut apa yang kita perintahkan sebanyak mungkin. Tergantung dari kebutuhan kita. Sampai di sini nanti ya. Oke. Contohnya, misalkan kita membuat sebuah inputan dan mencetak bilangan dari 1 sampai 1000. Misalkan seperti itu. Tentunya akan merasa kesulitan. Namun, dengan struktur perulangan ini, tidak perlu menuliskan perintah tersebut sampai 100 ataupun sampai 1000. Cukup kita melakukan perintah tersebut hanya beberapa saja. Contoh seperti itu. Beda ya, misalkan ketika kita menghitung uang atau menghitung. Nah, ketika nilai 1 sampai 1000 itu secara tidak langsung dihitung sebanyak 1000 kali. Nah, sedangkan dengan menggunakan program apa yang kita inginkan ini hanya melakukan 1 kali saja. Atau bahkan bisa beberapa kali, tidak perlu sampai 1000 kali melakukan perulangan tersebut. Nah, struktur perulangan ini mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Berarti secara tidak langsung ada memiliki beberapa strukturnya. Nah, sebuah atau kelompok instruksi yang diulang untuk jumlah perulangan tertentu, baik yang terdefinisikan sebelumnya ataupun tidak. Berarti secara tidak langsung, ketika instruksi itu diulang, jumlah pengulangan tersebut dapat terdefinisikan yang sebelumnya atau tidak. Berarti secara tidak langsung, dia dapat melihat sebelumnya itu apakah terjadi definisi atau tidak. Atau bahkan dia melanjut ke sesi berikutnya. Seperti itu. Jadi ketika perulangan ini dilakukan, instruksinya, maka jumlah yang sebelumnya pun harus didefinisikan. Seharusnya. Tetapi terkadang, ketika perulangan tersebut dilakukan pada saat sebelum dilakukan perulangan tersebut, biasanya terjadi error, biasanya seperti itu. Nah, struktur dari instruksi ini ada beberapa strukturnya di dalam perulangan. Pertama adalah kondisi dari perulangan tersebut. Kondisi di sini adalah mengatakan bahwa suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat terjadi. Bagaimana caranya agar perulangan dapat terjadi? Kondisinya dulu. Ya. Kondisi sudah terpenuhi belum? Kalau belum terpenuhi, maka perulangan tersebut tidak dapat dilakukan. Kedua adalah badan atau bodinya dari perulangan tersebut. Kenapa? Karena deretan instruksi yang dilakukan dalam berulang-ulang ini secara pelaksanaannya. Berarti deretan instruksinya diulang-ulang dengan melakukan pelaksanaan tersebut. Kalau sudah bicara badan atau body adalah isinya tersebut biasanya. Ketika melakukan perulangan. Kemudian pencacah atau counter. Nah, counter di sini adalah suatu variabel yang nilainya harus berubah agar perulangan dapat terjadi dan pada akhirnya membatasi jumlah perulangan yang dapat dilaksanakan. Maka ketika variabel ini nilainya harus berubah ketika melakukan perulangan tersebut, tetapi memiliki batas jumlah perulangan tersebut ketika dilakukan. Beda ketika kita menuliskan dalam bentuk tulisan. Beda lagi dalam bentuk program. Karena perulangan ini memiliki struktur yang berbeda-beda atau macam-macam tadi yang saya tadi jelaskan. Strukturnya antara A dengan B jelas berbeda, seperti itu. Tidak semuanya sama. Tergantung dari apa yang kita butuhkan, kita inginkan, bagaimana prosesnya. Sampai di sini yang tanyakan tidak mengenai perulangan sebelum saya lanjut ke berikutnya. Tidak saya lanjut. Perulangan ini membantu dalam mengeksekusi kode yang berulang-ulang. Berapapun yang kita inginkan atau kita mau. Sangat-sangat membantu. Ketika eksekusi tersebut kita lakukan secara berulang-ulang. Ada 4 bentuk dari perulangan. Tetapi secara umum hanya
menjadi dua kelompok saja. Pertama adalah counted loop, dan kedua adalah uncounted loop. Sebenarnya ada 4, tetapi secara umum, secara global, hanya 2 kelompok saja yang dilakukan, yaitu counted loop dan uncounted loop. Contoh, perbedaan antara counted loop dengan uncounted loop adalah letak dari perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak perulangannya. Sedangkan uncounted loop, perulangannya yang tidak jelas dari berapa kali kita harus mengulang. Kalau sudah di sini ada katakan, berarti secara tidak langsung di sini adalah tidak. Di sini adalah perulangan. Berapa kali? Kalau uncounted loop adalah lebih jelas. Dia sudah ditentukan. Berapa kali ketika perulangan tersebut dilakukan. Tetapi uncounted loop lebih kepada perulangan yang tidak jelas. Berapa kali kita harus mengulang. Kalau sudah tidak jelas, berarti kan ada masalah yang terjadi di kondisi tersebut. Masih bingung ya? Saya takutnya kalian masih bingung mengenai ini. Kecuali Mas Ahmad. Ini Pak, kalau uncounted loop itu dia kayak error apa emang sengaja? Enggak, bukan disengaja itu error sih, Mas. Sebenarnya lebih kepada proses perulangannya yang tidak jelas. Oh. Kalau error pasti kan secara tidak langsung kan ada yang disengaja dengan tidak sengaja ya biasanya seperti itu ya. Hanya ketika perulangan saja. Yang lain mungkin. Saya takutnya kalian ketika saya udah jelasin seperti ini kalian bingung nantinya. Kalau tidak saya lanjut. Nah, si counted loop ini sebenarnya ada namanya perulangan tentang for. Saya akan jelaskan, kita sambil praktek. Nah, sedangkan uncounted loop ada yang namanya perulangan dengan while dan do while. Kenapa Pak? Kok sama-sama while juga seperti itu? Ada milik perbedaannya, nanti saya akan jelaskan. Jadi ketika perulangan for, sebenarnya sudah saya jelaskan sebelumnya sih, sebenarnya kalau for itu lebih kepada posisi yang jelas, cara melakukan perulangan tersebut. Nah, while dengan do while ini sebagai apa ya? Sebagai komposisi yang keduanya lah seperti itu. Ambil bilang cadangannya lah. Sebelum saya lanjut ke for, ada yang tanyakan silakan mungkin. Nanti saya akan jelaskan secara keseluruhan. Silakan jika ditanyakan. Iya, Mau silakan. nanya, fungsi perulangan di bahasa C ini sama kayak di PHP nggak? Mirip-mirip nggak? Nah, kalau mirip-mirip ya, tapi kalau sebenarnya hampir sama sih sebenarnya sih, Mas. Perulangan yang ada di seluruh bahasa pemrograman hampir sama. Tetapi konteksnya adalah instruksi saja yang berbeda atau kondisinya saja yang berbeda ketika melakukan sebuah pemrograman tersebut. Intinya sama. Mungkin yang lain silakan. Kalau tidak saya lanjut ke for. Kita sambil praktek ini di sini. Nah,
perulangan for merupakan adalah perulangan yang termasuk dalam quantity loop. Mohon maaf ya, ini typo. Karena sudah jelas berapa kali kita akan mengulang kondisi perulangan for tersebut. Secara tidak langsung, ketika perulangan for ini dilakukan, berarti sudah jelas berapa kali kita akan melakukan perulangan tersebut. Contoh, misalkan, start kita melakukan, misalkan contohnya adalah memasukkan I bahwa sebagai nilai 0. Ketika melakukan kondisi perulangan I lebih kecil dari 0, sebuah pertanyaan, apakah iya atau tidak? Kalau misalkan tidak, dia kondisinya akan selesai. Tapi ketika kondisinya iya, maka ketika itu adalah melakukan cetak dari I tersebut. Seperti itu. Nah, I plus plus di sini adalah sebagai apa? Sebagai argumen dari atau pernyataan dari printf tersebut, printnya tersebut. Nah, di sini kan sudah dijelaskan kondisi perulangannya dari I tersebut. Apakah I tersebut adalah lebih kecil dari 0 atau bahkan lebih besar dari 0? Kondisi seperti itu. Nah, ketika sudah selesai di pencetakan I tersebut, kita melakukan block code-nya tersebut, kita lakukan, kalau misalkan I tersebut benar, maka ketika itu selesai. Nah, ketika salah atau false, maka kondisinya dia hanya tidak mencetak. Hanya di situ saja, I sudah kecil dari 0, tidak mencetak, selesai. Seperti itu. Silakan ditanyakan. Jadi, flowchart ini sebenarnya menggambarkan sih sebenarnya. Nah, saya akan jelaskan di penjelasannya. Yang perlu kita perhatikan adalah kondisi pada saat ketika di dalam kurung tersebut. For di sini kan di luar. For, kemudian tanda kurung. Tanda kurung ini posisinya sampai di I plus plus di sini. Nah, integer I, contoh integer I sama dengan 0. Kemudian I ini adalah lebih kecil dari 10 misalkan. Nah, I plus plus di sini adalah mengatakan bahwa I tersebut kondisinya yang sesuai. Berapa kali kita melakukan perulangan? Gantung, seperti itu. Ini sebagai perulangan. Nambahan berapa kali, tergantung dari kita butuhkan. Nah, printf di sini adalah mencetak ketika perulangan tersebut yang keberapa. Sampai yang keberapa, misalkan seperti itu. Kondisi yang ditentukan di awal adalah ketika angka tersebut dimulai dengan angka 0. Tidak mungkin angka 1 misalkan, I sama dengan 1 misalkan seperti itu. Bisa saja, tapi kondisi di sini adalah ketika dimulai adalah dengan menggunakan angka 0. Sampai berapa kali kita melakukan perulangan? Sampai 10 kali. Apakah iya? Ya, tergantung kondisinya tadi. Nah, I plus plus ini adalah ketika melakukan perulangan. Ini makin bertambah. Berapa kali dia menambah perulangan tersebut? Apakah sesuai atau tidak? Apakah sudah benar melakukan perulangan sampai dengan angka 10 tersebut? Atau kurang dari 10? Nah, ketika variabel ini, pada saat kita melakukan perulangan for, ini adalah mempunyai atau menyimpan nilai hitungan tersebut kepada variabel tersebut. Sudah dijelaskan variabel ini. Nah, setiap perulangan ini dilakukan dengan nilai I tersebut. Kenapa? Karena untuk selalu bertambah.
untuk melakukan penambahan di I tersebut. Karena kita menentukannya dengan I++ tersebut. Beda misalkan dengan menggunakan apa. I++ ini adalah ketika melakukan perulangan sampai berapa kali kita melakukan perulangan tersebut. Makanya digunakan adalah I++, karena disebut di awalnya adalah menggunakan I. Seperti itu. Nah, konstruksi dari for ini adalah apa? Adalah untuk melakukan perulangan sejumlah kali yang telah dispesifikasikan sebelumnya. Berarti kalau sudah dikatakan perulangan tersebut sampai 10 kali, maka melakukan perulangan tersebut sudah dilakukan dalam spesifikasi yang sebelumnya. Berarti angka tersebut adalah angka 10. Nah, jumlah dari perulangan ini kita dapat ketahui atau dapat kita tentukan sebelum eksekusi dari program tersebut dilakukan. Jumlahnya berapa? Kita menentukan. Sebelum eksekusi program tersebut kita lakukan. Ya kan, di sini sudah dijelaskan kan? Diketahui atau ditentukan oleh kita. Sebagai apa? Sebagai seorang programmer. Ketika eksekusi tersebut dilakukan, ditentukan dahulu berapa kali perulangan tersebut perlu dilakukan. Karena apa? Karena untuk mencacah beberapa kali perulangan tersebut dilakukan, kita perlu namanya sebuah peubah. Sebuah peubah dari si pencacah tersebut. Kenapa? Karena nilainya tersebut selalu bertambah satu secara otomatis. Satu kali bertambah otomatis dalam perulangan tersebut. Secara otomatis, bukan secara manual apa yang kita inginkan, seperti itu. Jadi misalkan perulangan ke-10, tidak perlu lagi kita lakukan tersebut, karena sudah secara otomatis. Karena di atasnya sudah melakukan perulangan, seperti itu. Sudah ada instruksinya. Dalam bentuk umum, ketika for disebut sebagai I, maka nilai awalnya berapa, sampai yang keberapa, misalkan. Instruksinya apa di badan programmernya. Lalu ketika kita lakukan next, maka nilai tersebut akan terjadi namanya berapa kali kita perulangan, sampai akhirnya selesai dari program tersebut. Secara umum seperti itu. Sebenarnya hampir sama seperti yang ketika kalian tugas kalian kerjakan seperti apa kondisinya. Hampir sama. Hanya saja nilai awal dan nilai akhir ditentukan di awal. Seperti itu. Jadi sudah ditentukan, sudah diketahui di awal. Tidak perlu lagi pengubah lagi di pertengahan ketika melakukan perulangan tersebut. Jadi sudah diketahui di awalnya. Contoh, ada kalanya ketika kita melakukan perulangan ini, yang nilainya menurun misalkan. Kalau sudah nilai menurun, berarti kan mau tidak mau, nilai yang terbesar tersebut sampai nilai yang terkecil. Contoh, misalkan, for sebagai pencacah di sini. Nilai akhirnya berapa misalkan tadi. Berarti kan nilai akhirnya 10, sampai turun yang ke berapa. Dan untuk tersebut adalah nilai yang turun ke berapa. Nilai yang turun misalkan nilai 1. Lalu eksekusi tersebut dilakukan. Sampai apa? Sampai selesai. Berarti ada 10 kali melakukan perulangan tersebut. Beda lagi, misalkan di sini kalian mengubah lagi menjadi up to. Karena ini sebagai fasilitas yang perlu kita definisikan sebagai struktur for yang menurun. Nah, sudah jelas di sini perulangan yang menurun. Maka kita bisa tahu fasilitas tersebut. Yang perlu kita definisikan adalah for inilah secara menurun. Itu yang dilakukan pertama kali. Sampai di sini ada yang tanyakan? Silakan. Contohnya misalkan kita ingin mencetak barisan dari 1, 2, sampai ke nilai N tersebut di dalam layar komputer kita.
Nilai N tersebut adalah nilai yang sudah dispesifikasikan sebelumnya. Berarti sudah tahu nilai N tersebut nilainya berapa. Seperti itu. Berapa kali kita mencetak barisan tersebut sampai ke N tersebut? Keinginan kita mau sampai berapa kali N tersebut nilainya? Contoh misalkan, ketika kita mencetak sebuah barisan, 1, 2, sampai ke N, nilai N tersebut sudah ditentukan. Nah, kita deklarasikan dulu I sebagai apa? Sebagai integer, N juga sebagai integer. Ketika secara algoritma adalah ketika kita membaca N tersebut, nilai I dari for tersebut 1 sampai ke berapa? N tersebut sampai berapa? Ketika kita tuliskan I pada posisi yang 1 misalkan, maka selanjutnya adalah I yang keberapa? Kedua, ketiga, sampai kondisi N tersebut terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, maka terjadi namanya selesai. Silakan menanyakan sendiri. Kalau nanti banyak pertanyaan, kalau banyak menjelaskan kalian malah bingung lagi. Silakan. Nah, contoh lagi yang kedua. Misalkan kita ingin menghitung sebuah nilai rata-rata dari N buah data bilangan bulat yang dibaca dari papan ketik kita atau dari keyboard. Kita asumsikan saja N tersebut adalah 0. Maka nilai rata-rata dari jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data tersebut. Nah, jika N-nya adalah 5 dan data bilangan yang dibaca adalah berturut-turut 12, 10, 6, 2, 4, maka nilai rata-ratanya adalah 6,8. Dari mana 6,8 tersebut? Dari bilangan yang berturut-turut ini. Ditambahkan semua, kemudian dibagi 5. Maka ketemu angka 6,8 tersebut. Nah, N, X, I, sum di sini sebagai integer. Nah, rata di sini adalah nilai ratanya, adalah nilai secara realnya seperti apa. Ketika melakukan algoritmanya, maka nilai yang pertama adalah kita bacakan dahulu N tersebut. Sum sebagai apa? Sebagai nilai dari 0 tersebut. Maka for tersebut I sebagai 1 sampai yang keberapa dari nilai N tersebut. Kita bacakanlah kembali rate action tersebut. Nah, sum di sini adalah sebagai nilai apa ya? Nilai integernya dari X tersebut. Kalau menggunakan kayak gini makan bingung kalian ya. Nanti nilai tersebut. Jadi ketika melakukan sum tersebut, maka nilai integernya dilakukan secara keseluruhan atau nilai bagi rata-rata tersebut. Contoh lagi yang ketiga, misalkan ketika sebuah roket diluncurkan dengan hitungan mundur atau countdown mulai dari 199 sampai di angka 0, berarti ada berapa kali lakukan hitungan mundur dari nilai 100 tersebut. Bagaimana kita bisa membuat algoritmanya? Seperti ini. Sama seperti yang tadi. Yang saya jelaskan sebelumnya. Ini sebagai integer. Ketika for tersebut adalah nilai 100 sampai turun ke bawah ke nilai yang angkanya 0. Kita tuliskan I, berapa kali I tersebut kita lakukan. Berarti padahal satu kali instruksi, ketika melakukan eksekusinya adalah bisa beberapa kali. Maka ketika sudah nilai angka 0 tersebut, roket tersebut meluncur ke atas.
Contoh lagi, ini kan lagu ya, lagu anak-anak. Ayam turun, ya. Kenapa? Ketika melakukan ini berarti kan ada sekitar 5 kali melakukan perulangan secara mundur. Gitu. Ini lagu anak-anak. Tapi bisa dilakukan sebagai algoritma. Ketika anak ayam turun 5, maka sisa tinggal 4. Sampai ke nilai yang sisa tinggal induknya. Berapa kali? 5 kali melakukan algoritma tersebut. Tetapi ketika melakukan perintah tersebut hanya 1 kali saja. Yang berbeda adalah ketika eksekusinya. Contoh ketika kita melakukan n dan i sebagai integer. Ketika read and read tersebut adalah ketika menuliskan anak ayam turun misalkan. Kita tuliskan i tersebut dari n ke berapa sampai yang kedua misalkan seperti itu. Sampai anaknya tinggal 1. Bahkan tinggal induknya. Kondisinya berbeda. Kalau tadi 100 sampai ke angka 0 dengan melakukan hitungan, sedangkan ini dengan menggunakan kalimat. Berapa kali tersebut dilakukan? Silakan mungkin tanyakan. Sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya, kita sambil praktek. Boleh dibuka bahasa aslinya? Silakan. Coba kalian lakukan ini. Mirip ya dengan tadi ya. Adalah proses dari perulangan. Saya jelaskan dulu, nanti bisa kerjakan, sambil kerjakan. Sama seperti sebelumnya, include stdio. Sebagai apa? Sebagai masukannya. Istilahnya kalau orang ketika membuka pintu adalah ketok-ketok pintu dulu. Seperti itu. Nah, integer main di sini adalah sebagai apa? Sebagai pembuka ketika melakukan proses dari badan dari kondisi tersebut. Nah, integer ini adalah apa? Kita menyebutkan ini adalah sebagai nilai angka 1 misalkan. Kalau tadi kan angka 0, seperti itu. Bisa kalian melakukan berapapun, tergantung dari kondisinya. Contoh lagi misalkan I lebih kecil dari angka 10 misalkan. Berarti apa? Melakukan 10 kali perulangan. Ketika kita masukkan printf, misalkan contoh adalah I plus I di sini sama dengan persen I. I-nya berapa kali? Tadi itu tadi sampai berapa kali? Kalau misalkan sampai di angka 5, maka selesai. Lanjut ke sesi berikutnya.
boleh dikerjakan. Ada yang tanyakan, silakan. Terlihat nggak hasilnya oleh kalian? Tunggu, Pak. Ini sudah dalam bentuk jadinya saja sih sebenarnya sih. Jadi biar kalian mudah lah. Terlihat ya di kalian ya? Terlihat, Pak. Bingung dengan core? Nanti minggu ini ada tugas, nanti saya akan kirimkan melalui Mbak Kristal atau melalui grup. Nanti siang saya kirimkan ya. Pak mau nanya itu yang di dalam printf itu kan ada persen i tambah persen i sama dengan persen i itu yang kan ada mak lagi ya di sampingnya ada integer i, Iya. i itu harus berurutan ya, itu tandanya berurutan ya Pak? Iya berurutan, diambilnya? betul, berurutan. Ada yang masih bingung? Bentar ya, saya lihat dulu bentar ya.
Ada yang sudah bisa? Atau masih mungkin ada yang masih salah? Mas saya nggak jalan, Pak. Berjalan? Iya, hitam doang. Udah bisa, Pak. Udah bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Gimana tuh? Coba Mas Alfat. Boleh dimasukin. Coba tuh. Salah. Share screen, Kak. Iya. Enggak, salah. Nanti gue catat sendiri. Kayak nggak sih, nggak ada apa-apa. Bisa ya, Mas? Apanya ya? Apa? Bisa nggak? Sebenarnya bisa, Pak. Cuma ngeblank di programnya itu nggak muncul apa-apa, Pak. Oh, boleh di-share screen coba. Oh, yaudah Siapa deh, tahu bentar. Siapa tahu Mbak Kristal bisa bantuin. Waduh, iya Aduh, nih. Kak. Bentar. Gak apa-apa, nanti kan biar yang lainnya juga ngerti gitu. Sama-sama saling belajar. Pak, salah di-include. Salah di mana tuh, Mas? Di-include. Di-include. Include-nya. Kenapa tuh? Nggak tahu. Merah. Coba Mas, masukin lagi Mas. Share Apanya? screen kita. Nah, Bentar. sampai nunggu Mas Al. Nah tuh. Apa ya? Where? Ini ya bener bodinya. Sel di mana ini, Pak? Dua ya? Ada selalu 2. Ini nggak ada error di sini. Nggak ada error kan? Nggak. Di bootlock tuh nggak ada error, Pak, di sini. Why? Why? Coba. Tuh, Pak. Gini Udah, dong. Pak. Kelihatan nggak, Pak, program saya? Itu programnya kelihatan. Oh, bisa deh. Oh, Bisa, Pak. Cuma lama banget. Nggak tahu kenapa nih. Ganti laptop kali, Al. Wih, mana budgetnya? Laptop baru. Aman ya, Mas? Iya. Thank you, Pak. Oke, siap. Coba Mas Iqmal. Nggak apa-apa, gantian. Ini baru 4 loh. Masih ada 2 lagi. Oh, Mas, bukan Studio, Mas. Makanya dia error. Sekali aja include-nya, nggak apa-apa, Mas Iqmal. Oh, oke. Oh, bukan nggak pakai A ya? Oh, Iya, iya. betul. Oh, iya. Maaf, lupa. Yang keduanya nggak usah, nggak apa-apa. Mbak Kristal, boleh lihat hasil programnya? Saya di HP, Pak. Oh, Iya, di Zoom. mungkin yang lain? Ada yang sudah? Amanda sudah, Pak. Oh, coba Mbak Amanda di share screen. Saya Zoom-nya pakai HP, Pak. Oh, nggak apa-apa. Tapi paham ya maksud dari saya ya, dari apa yang saya buat ini. Paham, Pak. Takutnya nanti saya udah panjang lebar, kalian ketinggalan, saya yang bingungan nanti. Inilah satu bagian dari proses dari si for. Sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi saya kasih contoh yang mudahnya saja dulu. Bukan berarti ketika saya melakukan memberikan tugas buat kalian yang sulit, tidak. Karena saya dengan sesuai dengan kemampuan kita lah. Tidak perlu lagi yang langsung sempurna atau apa. Karena kan saya juga pernah cerita bahwa bilang tidak perlu yang sempurna ketika melakukan program. Yang penting kalian mengerti apa tujuan dari program tersebut dilakukan. Itu salah satunya. Oke, saya lanjut ke ini. Nah, for itu ada 2 lagi. Ada namanya nested for. Tapi jarang sekali dilakukan nested for ini.
Nested for di sini adalah sebagai bentuk perulangan di mana ketika terdapat perulangan for di dalam perulangan for yang lain. Berarti secara tidak langsung ganda. Ada for, kemudian ada for lagi di dalam perulangan yang kondisinya sama. Seperti itu. Boleh dibilang sebagai ganda lah. Nah, contohnya adalah bentuk umumnya. Ketika for kondisi pertama, kemudian ada for kembali di kondisi kedua, lalu ada pernyataan. Berarti kan ada for yang pertama, kemudian ada kondisi for yang berikutnya di dalam for. Masih dalam satu rangkaian. For sini. Masih dalam satu rangkaian, tapi jarang dilakukan. Jarang sering terjadi lah. Karena biasanya adalah yang sering saya ajarkan adalah bentuk lurusnya saja. Saya mau bentuk yang welok-welok ini agak sulit nanti ketika kalian melakukan kondisi yang keduanya. Padahal ya sama. Kondisi pertama dan kondisi kedua ya sama-sama misalkan ingin menghitung apa. Seperti itu. Contohnya misalkan outputnya adalah misalkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 5 kali. Contoh seperti ini. Sampai 5 kali. Ada for pertama, ada for yang kedua. Itu terus sampai 5 kali. Output yang di sini adalah mengatakan bahwa ketika terdiri dari 5 baris dan 6 kolom. 5 baris dan 6 kolom. Artinya ada 2 buah perulangan. Tadi saya jelaskan sebelumnya. Ada for yang pertama dengan ada yang for kedua. Nah, for yang pertama di sini adalah menyatakan bahwa baris ini sampai di angka indeks 1 sampai dengan 5. Dan perulangan yang kedua dikatakan sebagai kolom dari 1 sampai ke 6. Bahwa indeks pertama adalah baris, kemudian yang kedua indeks keduanya adalah kolom. Atau bisa dikatakan sebagai for yang pertama adalah baris, dan for yang kedua adalah kolom tersebut. Nah, ketika kita mencetak pada setiap baris tersebut, sama, hasilnya sama. Sama-sama baris, adanya 5, kemudian kolom adanya 6. Nah, setelah kita mencetak data tersebut pada tiap baris, maka pindah ke baris yang berikutnya. Kita cetak baris dulu, kemudian pindah ke baris berikutnya. Berarti secara tidak langsung sudah ada baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, baris berikutnya baris kedua, sampai baris yang ke-5. Sama sebenarnya. Hanya saja ada 2 pekerjaan for yang dilakukan di dalam 5 baris tersebut dan 6 kolom. Contohnya misalkan include, ya, sama seperti yang tadi Stadio tadi, masih tadi Stadio ya mas. Conio, Ustream sama. Kita masukkan integer main, maka tersebut adalah sebagai X atau Y. Di sini ada clear screen. Berarti kalau sudah clear screen berarti menghapus. For di sini adalah sebagai X nilainya 1 dan X di sini sebagai sampai ke 5. Sama seperti yang tadi. Ketika kita mencetak tersebut, maka nilai N tersebut yang muncul. Nah, maka dilakukan sebagai for yang kedua. Sebagai apa? Sampai yang ke 6 kolom tersebut. Boleh sambil dikerjakan. Silakan. Jadi diselingi sambil prakteknya. Kalau mungkin ada yang masih bingung, boleh ditanyakan. Silakan. Apakah hasilnya sama dengan ini atau berbeda?
Ada yang berhasil? Oh, sudah IO stream-nya ya, Pak? Iya betul. Soalnya itu ada si out. Pantesan. Sebenarnya ini adalah proses dari nested for. Tapi nggak apa-apa buat belajar kalian. Jadi for yang pertama menyatakan sebagai X ini adalah 5 sampai 5. Dan for yang kedua adalah menyatakan bahwa X-nya adalah tersebut sampai ke 6. Sama sepertinya. Sama-sama dalam kondisi for juga, tetapi inilah yang dikatakan sebagai nested for. For yang ada di dalam for lainnya. Seperti itu. Oke, ada yang berhasil? Atau ada yang masih salah juga? Mas Iqbal masih salah? Biasa Pak di INT-nya. Ya, nggak apa-apa nanti juga bisa. Oh, Mas, sambil belajar. Boleh di-share nanti kalau hasilnya seperti ini. Silakan. Ada yang berani share? Halo. Ada yang berani nggak? Kalau hasilnya kayak gini.
Tapi kalau nggak ada ya saya tunjuk. Salah Pak, udah bisa? Apa gimana Pak? Tadi habis ke depan bukain pintu. Oh, Belum bisa Pak, nggak tahu nih kenapa nih Pak. coba saya sirin lagi. Takutnya ada yang salah. Iya nih, bentar. Mana ya tadi? Nah, apa ya Pak? Coba ya. Ini yang begini ya Pak atau gimana Pak? Saya belum pernah. Ini nggak ada titik komanya kan ya Pak? Nggak ada apa, titik koma. Salah di sini Pak, ayo stream. Masa nggak mau di saya? Di Manda juga nggak mau Pak, sama. Di aku juga sama, Pak. Kenapa ya Pak ya? Banyak yang error. Kalau misalkan nggak pakai Ustream, gimana? Nggak bisa juga Mak, tadi. Ya bisa juga. Iya nih malah di sininya nih. Si out. Si out. Di Mbak Made tadi kesalahannya di mana? Sama juga, di Ustream juga, nggak mau jalan. Iya Pak, sama. Aduh, bisik banget. Coba sebentar. Selain Mas Fatah, ada lagi? Mungkin selain Mbak Made tadi. Saya masih salah, Pak. Salah juga. Yang lain ada yang salah? Di iOS-nya Pak salah, Pak. Sama Pak, salahnya di Sama. iOS Stream. Ustream juga. Kalau nggak pakai Ustream, hasilnya sama nggak? Sama di code-nya juga, sama clear screen-nya nggak kebaca sama programnya. Sebentar. Ini tanda kurung sudut di sini buat apa ini apa ya? Tunggu Di, sebentar. di samping si out. Tanda kurung di Di samping kanan si out. tunggu sebentar.
gini kan. Dia nggak mau baca ya. Waduh. Ekspresi dampaknya dari apa ya? Ustream yang tadi itu dampaknya ke clear screen juga, Mas. Gimana? Yang tadi Ustream dampaknya ke clear screen. Kalau saya ganti ke mat pun juga sama, ke clear screen juga. Harusnya ketika clear screen tersebut adalah hanya sebagai penghapus doang sih sebenarnya sih. Harusnya nggak ada masalah di include di awal yang seharusnya. Iya. Di out cuma. Declare. Saya juga sambil nyoba. Di situ pesan errornya apa, Mas? Di clear screen. Oh, kalau clear screen saya malah nggak error. Saya errornya di si out. Kata undeclare. Oh, oke. Code-nya ini didefinisikan dahulu nih, Mas. Si code-nya ini. Si out. Terus bentar.
Ini dulu. Saya belum ketemu juga. Tunggu sebentar ya.
Oke, kita skip dulu, nanti saya kasih itunya. Saya udah ketemu sedikit, nanti saya kasih. Jadi sebenarnya tuh IOStream itu benar. Jadi IOStream itu menandakan bahwa dia kondisinya adalah apa ya? Saya lupa tuh. Bahwa IOStream itu adalah sebagai kondisi di awal include-nya, seperti itu. Nah, kalau nanti saya akan kasih ininya deh. Saya udah ketemu sedikit sih. Maaf ya, agak lama ya. Oke. Lanjut yang kedua ya. Boleh dikeluarkan, Mas Alfatro? Udah, Pak. Oke. Udah ketemu tadi, saya udah ketemu sedikit. Nanti saya kirim ke kalian deh. Lewat WA aja. Kalau begini Baik, agak Pak. lama sih. Nah, kita ingin membuat sebuah 6 baris, kemudian 6 kolom. Kondisi seperti sama seperti yang tadi, cuma perbedaannya adalah ketika mencetaknya adalah dengan menggunakan nilai terendah sampai nilai tertinggi. Kalau tadi kan lebih kepada deret baris dengan deret kolom ya, seperti itu perbedaannya. Nah, kalau ini lebih kepada apa ya, hampir sama seperti yang tadi, dengan kondisi yang sama, bahwa nilai tersebut akan nilai terendah tersebut sampai nilai tertinggi. Jadi hampir sama seperti perulangan dengan yang for sebelumnya, tapi perbedaannya adalah ketika melakukan kondisi ini, maka kondisinya bisa dilakukan dengan nilai yang terendah dahulu. Misalkan contoh, misalkan ingin membuat sebuah deret baris yang menggunakan
sistem gunung ya, biasanya seperti itu ya. Tadi contoh seperti itu. Jadi kan nilai terendah dulu sama nilai tertinggi dengan kondisi sama-sama dalam kondisi 6 baris dan 6 kolom. Perbedaannya adalah ini lebih kepada deret turun atau lebih dikatakan sebagai form menurun seperti itu. Mungkin itu dari saya. Nanti saya akan kirimkan ke kalian. Tunggu aja ya. Sekalian saya kirimkan tugasnya juga nanti. Silakan tanyakan. Ada yang tanyakan? Silakan. Silakan. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Ada yang tanyakan? Oke, saya absennya melalui itu ya, melalui kehadiran kalian di Zoom ini. Nanti untuk apa namanya? Untuk masalah rekapannya nanti saya akan rekap. Biasanya akan saya kirimkan setelah UTS biasanya. Jadi terutama buat apa ya? Mahasiswa yang belum datang nanti bisa diinformasikan. Jangan ketika sudah UTS baru diselesaikan. Jadi sebenarnya adalah terkait absensi adalah maksimal adalah 3 kali tidak pertemuan, biasanya adalah nilainya berkurang, biasanya seperti itu. Tapi saya juga nggak mau buat kalian susah, yang penting kalian ada informasi ke saya atau komunikasi dengan saya terkait masalah kehadiran apapun. Mungkin itu. Ada yang tanyakan tidak? Kalau tidak ada, saya lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini adalah beberapa.
Ada perulangan yang biasa kita gunakan dalam menjalankan satu atau beberapa pernyataan ketika melakukan aksi maupun instruksi yang dilakukan secara berulang kali. Dan ada 4 sebenarnya untuk bentuk perulangan, tetapi secara umum hanya ada 2, yaitu bentuknya counted loop dan uncounted loop. Sedangkan untuk counted loop lebih kepada for. Karena kenapa? Karena termasuk yang bisa dilakukan secara berulang kali, termasuk dengan nested for juga. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk uncounted loop, nanti saya akan jelaskan setelah UTS kalau tidak salah. Jadi ada jeda. Untuk minggu ini nanti akan ada review terkait pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 saja. Dan untuk UTS nanti saya akan kirimkan melalui e-learning. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan kepada saya melalui WhatsApp boleh. Nanti tidak sulit kok untuk masalah UTS-nya, karena ini bagiannya ada 2, ada yang bentuknya teori dengan bentuknya praktek. Jadi secara tidak langsung nanti ada 2 bagian TS, seperti itu. Silakan yang tanyakan tidak. Nggak ada, Pak. Buat saya. Nggak ada, Pak. Nanti kalau ada yang tanyakan langsung WA. Gitu. Maaf tadi sebelumnya. Kalau tidak ada ya saya akhiri ya. Gimana? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, mungkin itu dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Udah nggak di absen? Sama-sama. Udah di absen. Terima kasih, Pak. Udah di absen. Sudah absen. Kelihatan sedikit soalnya. Ya benar Mas Mareto. Jadi kelihatan nanti nama-namanya. Gimana, Pak? Jadi nanti kelihatan nama-namanya yang datang. Paling hanya itu saja sih kalau saya lihat di absensi. Udah mau reuni nggak nih? Ayo Bapak reuni. ini sangat memudahkan mahasiswa nih, baik banget. Nah, mulai dah. Ya ampun. Jadi kalau sedikit itu gampang Mas, bener Mas Mareto tadi. Lebih gampangnya sedikit di absensinya. Dong, reuni. Kalau banyak kan nanti akan, saya sebenarnya nggak mau banyak absensi lewat ini sini apa namanya panggilan dengan kayak gitu. Nah, nanti saya foto di pertemuan ini, nanti tinggal saya isi absensinya. Paham, Pak. Bisa kayak Allahu gitu. Akbar. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Udah, guys. Tadi yang baru nggak join ya? Mau pakai roomnya Ayo soalnya. join, Kak. Jadi nggak harus. Satu. Pak Budi doang emang dia yang paling baik dari sini. Enggak, tadi ada yang join loh, murid baru. Siapa sih? Yuni Iya. siapa tadi? Ya, itu Cuma udah yang keluar dia nggak tahu anak kenapa. baru siapa sih namanya? Jangan di roasting anak baru. Aduh. Si Kasih Adit tahu ke bukan? Bapak maksudnya. Adit Tapi kali udah anak live baru. kayaknya. Kayaknya dia udah mati, udah keluar kayaknya. Itu Yang cowoknya juga nggak masuk kayaknya. dia lagi nyari kelas kayaknya. Nyasar. Dasar di TS. Tapi yang baru itu kok nggak daftar nama ya tadi? Emang gantian udah? Udah gantian. Dulu pakai gigi udah Matiin dong ini.